Kebaktian hari ini ada 3 seri tentang harapan. Masih ada HOPE, harapan. Kenapa saya membawa tema ini? 3-tiganya mengenai seorang janda. Tadi pagi bicara soal janda Sarfat walaupun hanya tinggal sedikit. Kebaktian yang kedua bicara soal biarpun hanya tinggal sisa janda. Yang ketiga, sekalipun sudah di ujung waktu, juga seorang janda, namanya Maria. 2 janda tidak ada nama, hanya kebaktian ketiga ada nama Maria. Kenapa? Karena sekarang hari-hari ini banyak orang yang sudah kehilangan harapan. Harapan makin lama, hari-hari ini makin menipis karena tidak ada undian harapan lagi. Tidak ada toko harapan. Makanya kenapa kok tingkat suicide, orang-orang yang bunuh diri di banyak negara meningkat. Tingkat orang perceraian banyak meningkat karena mereka meninggalkan harapan. Dan banyak orang-orang yang bisnis yang bagus mulai jalan dan banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Bukan hanya di Indonesia, di mana-mana dengan dalih persaingan, dengan dalih apapun. Kenapa? Mereka bingung. Kayaknya where is the hope? Di mana harapan ini? Dan ketika harapan sudah tidak ada, orang mudah putus asa. Ketika harapan sudah tidak ada, orang mudah pindah. Ketika harapan tidak ada, orang mudah mengakhiri hidupnya. Kenapa? Harapan itu adalah light yang sangat penting. Hari ini kita mau belajar harapan. Justru di tengah-tengah dunia yang tidak memberikan harapan, ada sumber pengharapan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita mau belajar kebaktian kedua dari janda dengan Elisa. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ini cerita yang sangat populer. Cerita yang sering kita dengar mengenai seorang janda. Perikopnya judulnya minyak seorang janda. Jadi kita udah tahu masalahnya semua. Dari ayat-ayat tadi, dari ayat 1 sampai ayat 7, menarik cerita ini. Reflect kepada kita. Dikatakan di sini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukannya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi kalau kita lihat di sini satu kalimat yang sudah sering kita dengar. Dan itu sering terus diucapkan oleh banyak hamba Tuhan. Bahwa masalah itu bisa terjadi siapa saja. Suaminya hamba Nabi Elisa. Suaminya takut akan Tuhan. Tapi suaminya mati ketika masih punya hutang. Takut akan Tuhan, harapannya orang yang takut akan Tuhan aman. Tapi justru ditunjukkan di sini bahwa suaminya takut akan Tuhan
bukan berarti tidak ada masalah. Walaupun suaminya takut akan Tuhan, bukan berarti istri dan anak-anaknya akan bebas masalah. Karena di dalam keluarga tidak ada orang yang bisa menjamin orang pribadi demi pribadi. Nomor satu, tidak ada yang bisa menjamin hidup kita. Ini kita belajar, janda tidak bisa mengharapkan suaminya untuk memenuhi kehidupannya. Walaupun mungkin dia tidak bekerja, dia tidak lakukan. Banyak orang yang demikian attach kepada orang lain sampai dia tidak attach sama Tuhan. Dia percaya, udahlah saya cuma di bawah, ya suaminya yang take care, saya bikin anak-anak take care. Semuanya kelihatannya aman dan itu normal. Ada yang cari uang, ada yang bekerja, ada yang di rumah ruang. Tapi ada sesuatu yang kita mau belajar. Apapun kelihatannya normal, wajar bahwa rumah tangga seperti itu. Ada satu kejadian yang kita mau belajar. Every one of us gak bisa rely kepada orang lain. Karena selalu bisa terjadi unexpected. Siapa yang bisa menjamin orang yang selama ini ngasih gaji bulanan ke kita akan aman sampai terus? Nobody knows. Dan ini kita belajar bahwa every one of us yang ada di tempat ini jangan anggap kita itu enteng. Wah semua udah, suamiku kerjaannya bagus, suamiku karirnya bagus, semuanya karir bagus, semua. Nobody knows. Dan seperti ini. Artinya apa? Kita nggak boleh rely on orang. Kita mesti rely on Tuhan. Karena orang ada waktunya, orang ada masanya. Dan itu di luar kontrol kita. Dan ketika di luar kontrol kita, kejadian yang terjadi. Itu sebabnya yang di tempat ini kita bersama sadar. Mungkin sadar kita sekarang yang engkau sedang mengalami masa-masa enak. Di mana keluargamu, suami, istri dan segala macam bagus. Kita masih mengucap syukur. Karena banyak orang di luar sana yang sudah tidak bisa mengharapkan orang dilihat. Karena yang diharapkan bisa menolong itu bisa hilang. Itu Tuhan mau bicara, every one of us bisa ngalamin itu loh. Jadi kalau kita nggak ngalamin itu hari ini, kita mesti mengucap syukur. Itu karena kasih karunia saja. Jadi kalau kamu masih punya istri, saya udah perkawinan 38 tahun dengan istri saya. Ini kasih karunia saja. Jangan sombong kita hebat, jangan sombong kita pelayanan. Hanya kasih karunia. Kami berdua di tempat ini, bisa bersama-sama. Kami berdua menjalani berdua, tinggal berdua. Yang lain dulu punya anak 3 enak, sekarang anaknya udah pergi semua, cucu pergi semua. Kalau mau janjian sama cucu, saya harus pakai date. Minggu ini mestinya datang, begitu ini nggak bisa. Kita harus menyadari, ini adalah satu kasih karunia. Dan begitu ada waktunya yang kita tidak bisa tanya, kita nggak bisa komplain. Dan ini yang kita mau belajar. Benar-benar suaminya hamba Tuhan, takut. Tapi memang mati-mati dan matinya meninggalkan utang. Udah meninggalkan utang, penagih utang minta pembayaran 2 anak sebagai budak. Lalu kalau menghadapi seperti ini, seperti apa? Ini pentingnya yang pertama kita mau belajar, kita bukan hanya harus punya suami, istri, keluarga. Tapi yang pertama kita mau belajar, kita mesti punya komunitas. Ini komunitas sangat penting. Gereja, kemudian komsel itu sangat penting. Karena waktu ada kesulitan, engkau gak bisa nangani sendiri. The best thing kita bawa kepada komunitas yang kita percaya. Langkah pertama janda ini luar biasa. Apa itu? Have the courage to bring your problems to the right person. Orang harus memiliki keberanian untuk membawa masalah kepada orang lain. Kadang-kadang kita berhenti sama diri kita, cepat masalahnya terlalu berat. Masalahnya gak bisa kita lakukan, ini sudah kondisi begini, saya gak tahu jalan keluar. Oke, Tuhan bilang persekutuan. Engkau tidak hidup sendiri, engkau harus cari orang. Makanya dia datang kepada Elisa. Dia punya courage, punya keberanian. Datang kepada the right person. Itu sebabnya saya encourage every one of you. Every one of us sih. Termasuk yang mendengarkan live streaming dimanapun. Engkau kalau tidak punya orang yang bisa engkau tanya. Engkau tidak punya orang persekutuan yang bisa menolong. Engkau adalah orang yang paling miskin di dunia ini.
Kenapa begitu engkau punya masalah? Engkau bisa cerita kepada at least satu orang yang menjadi ibu rohani, bapak rohani, teman rohani. Yang engkau bisa share. Karena ketemanan itu bisa membawa ke solusi yang benar. Kalau teman-teman kita bukan orang yang mengerti firman, kita datang kepada mereka, solusinya beda. Itu sebabnya komunitas tadi diumumkan family cell, family, komsel sangat penting karena di komsel itulah kita punya value yang sama. Di komsel itulah kita punya nilai-nilai yang sama. Dan di komsel itulah kita punya sesuatu. Termasuk bapak dan ibu rohani. Kalau enggak punya, kita harus punya. Nomor satu diajarin gak bisa. Kadang-kadang masalah tidak bisa kita selesaikan sendiri. Tuhan bilang kadang-kadang masalah gak bisa sendiri. Bawa kepada persekutuan. Bawa kepada the right person. Istri ini bawa kepada Nabi Elisa karena dia tahu Nabi Elisa is the right person. Mungkin Tuhan bicara tidak langsung tapi lewat orang-orang yang diutus Tuhan untuk kita. Pak Paulus, apa perlu kita punya orang lain? Apa perlu kita punya persekutuan? Apa perlu kita ketemu orang? Toh kita bisa berdoa sama Tuhan sendiri. Kita bisa berjuang sama Tuhan sendiri. Udah gak perlu kamu ke yang lain. Kau sama Tuhan, kau punya Tuhan. Kau bisa datang sama Tuhan. Betul, saya gak salah itu. That's okay. Dan itu betul. Tapi Tuhan bilang kadang-kadang, Tuhan bilang oke. Kadang-kadang Tuhan pilih orang untuk menolong. Kita bisa berjuang sendiri. That's okay according to your faith. Tapi kadang-kadang Tuhan bilang, cukup rendah hati, tanya sama orang. Tuhan bisa menyelesaikan direct kepada kita. Tapi juga kepada orang yang diutusnya untuk kita. Kita harus mau dengar sama orang. Yang kedua, gak cukup itu. Kalau kita udah tahu, ada kalanya kita berjuang sendiri. Ada kalanya kita melakukan sendiri. Ada kalanya kita harus cari the right person. Gembalamu di sini. Kalau engkau gembala di sini, Pak Jojo, Bu Heni dan banyak orang, the right person. Tapi yang kedua yang luar biasa, lihat ini. Jawab Elisa kepadanya. Waktu dia tahu kepada orang yang tepat, dia sudah berdoa. Mungkin dia sudah minta Tuhan karena dia istri hamba Elisa. Dia tahu how to pray. Dia tahu how to do karena suaminya takut Tuhan. Suaminya takut Tuhan, membawa istri dan anak-anaknya takut Tuhan. Dia tahu caranya. Dan ketika itu sudah kayaknya blok. Saya udah berdoa seperti suamiku gak bisa. Dia datang kepada right person. Lihat Tuhan tunjukkan. Right person itu yang Tuhan berikan. Kalimatnya menarik. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Tukang tagih datang. Mau minta uang, kalau nggak ada, in return 2 anak. Waduh, dia bingung. Apa yang saya punya? Nggak punya. Saya nggak punya kerjaan. Kan waktu itu mungkin saya rely on my suami. Saya nggak punya yang lain, nggak punya kompetensi. Saya nggak punya. Saya habis setelah suaminya meninggal, habis minyaknya. Tinggal sedikit. Ketika tinggal sedikit, dia bingung, dia datang ke Elisa. Karena dia harapkan waktu mungkin suaminya masih ada, minyaknya masih banyak, dia masih berjuang. Dia berjuang. Janda ini janda yang luar biasa. Enggak gampang menyerah, enggak dikit-dikit cengeng. Ini buat saya janda yang hebat. Karena waktu suaminya ada, dia masih. Dan sampai titik kritis, waktu dia tidak bisa sustain sendiri. Dia baru tanya. Dan waktu ditanya, apa yang kau punya? Jawaban ini luar biasa, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Dia udah berjuang, dia udah lakukan semua. Nggak gampang minta tolong dulu, dia berjuang. Jual ini. Karena dia masih believe Tuhan bisa tolong dengan cara ajaib. Tapi titik tertentu, waktu di dalam lembah kekelaman, Tuhan berkata, ask. Mungkin dengan cara ini, Tuhan biarkan itu sampai bawah. Kenapa? Dia takut sama Tuhan, istrinya takut Tuhan. Waktu dia berdoa, waktu tanya, tidak ada jawaban. Karena belum waktunya Tuhan. Tuhan mau memberikan sesuatu yang besar. Dan kalau janda ini, waktu berdoa, waktu suaminya meninggal, dan dia berdoa susah jawaban, nggak jadi cerita di Alkitab. Kita nggak dengar cerita ini. Kenapa itu terjadi? Rupanya kasusnya janda, problem janda itu
menjadi pelajaran lebih dari 3.000 tahun setelahnya. Sampai hari ini pun. Kenapa? Dia tahu apa yang diperbuat. Tuhan tahu. Lihat kalimatnya. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Tadi pagi saya berkata, saya nggak punya apa-apa lagi. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Tempayan itu besar. Tepung ada di tempayan. Jadi janda itu juga sarfat, bukan orang miskin. Punya gede. Tapi karena dimakan habis, tinggal tepung di dalam tempayan. Ngambilnya begini. Tadi pagi saya dengar, saya ceritakan bagaimana iman. Sekarang janda ini beda. Saya punya apa? Jadi kalau saya punya biasanya barang yang saya tinggal jual, kursi mungkin hilang. Kita nggak tahu, nanti di surga tanya. Yang dia punya apa? Buli. Yang bisa dijual cuman buli loh Tuhan. Tinggal buli-buli ini. Tapi buli ini tuh cuman isinya minyak. Bukan minyak. Kalau dari janda pagi, minyak. Tepung dalam tempayan. Tapi dia bilang, yang saya punya hanya buli-buli. Dan buli-buli ini bukan isi yang lain. Tapi hanya minyak. Gak berharga. Kalau buli-buli isi parfum seperti Maria punya parfum masih berharga. Buli-bulinya itu sangat berharga karena isinya apa. Tapi ini sudah buli-buli isinya cuman minyak. Double minus. Lalu berkatalah Elisa, pergi. Mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. Yang kedua. Janda ini diajarin sama Elisa. Overcome the boundaries that limit you. Atasi batasan yang membatasi kita. Apa batasannya? Apa yang janda ini punya? Buli-buli. Apa yang janda ini punya? Buli-buli. Apa yang janda ini punya? Buli-buli. Dia lihat buli-buli. Isinya bukan parfum, bukan barang berharga. Minyak. Apa yang janda ini gak punya? Penampung. Minyak ada. Buli-buli ada. Berkatnya dari mana? Yang gak punya apa? Yang gak punya tandingannya buli-buli. Tempayan. Karena janda ini gak bilang, kau punya apa? Tempayan, kosong soalnya. Saya punya tempayan kosong. Karena tempayan pasti gak dijual, tempayan untuk basuh kaki. Jadi dia mungkin bilang sama Elia, ini kan gak berharga. Kalau ditanya sama gini, what do you have? Tempayan buat kaki. Wah, menghina banget nih. Wah, ini buat isi air kok. Buat kaki kok saya bilang sama Nabi, what do you have? Tempayan. Yang bisa dilakukan. Dia tahu tempayan tidak laku dijual. Tempayan tidak bisa buat apa-apa. Janda berkata, aku punya buli-buli loh yang bisa. Isinya minyak. Tempayan tidak diperhatikan oleh janda ini. Karena tempayan adalah barang yang tidak berguna. Isinya air untuk minum bisa. Untuk makan, untuk segala macam. Tapi juga untuk bersihin kaki juga bisa. Jadi demikian tidak berharganya di depan janda. Sehingga dia juga tidak bilang, saya punya tempayan. Tapi Tuhan mau menunjukkan sama kita. Sesuatu yang luar biasa. Hope dari Tuhan. Yang mungkin kita tidak merasa itu penting. Dan itu mencerikkan mata saya. Waktu saya mendengar ini. Waktu saya membaca ayat-ayat ini. Engkau sudah mungkin mendengar cerita ini ratusan kali, puluhan kali. Saya waktu merenungkan lagi berkali-kali. Kemarin berjam-jam, tadi pagi saya renungkan lagi. Tuhan mau bilang, kenapa janda ini nggak bisa melihat tempayan? Karena dia pakai the head. The head bilang tempayan tidak ada gunanya. The head bilang tempayan itu barang murah. Isinya air. Yang dia tahu the head adalah minyak dan buli-buli. Dan Tuhan mau turunin. Now, sekarang kamu mencintai, percaya sama Tuhan. Jangan hanya lewat your head. Bagus kita mencintai Tuhan dengan akal budi.
Tapi sebelum akal budi, cintailah Tuhan Allahmu dengan hatimu. Turun from head to the heart. Yang kadang kita nggak tahu. Dan kalimat itu yang mengejutkan saya. Pergilah, mintalah bejana dari luar. Ambil bejana. Ini ngajarin sama kita. Kalau kita di dalam hidup kita, kondisi ekonomi seperti ini, kondisi retail seperti ini, semua lagi drop. Ekonomi terlebih drop walaupun kita GDP, growth kita di atas 5%. Tapi in the real sector kita merasakan berat. Kelas menengah sudah mulai turun, banyak turun kelas menengah, segala macam. Banyak pabrik-pabrik tutup. We are living in the difficult situation. Tapi pertanyaan gini, kalau kita hanya mengandalkan buli-buli yang kita punya, makin stres. Karena itu yang anggap precious yang kita lakukan. Tuhan, ini yang saya punya loh. Ini buli-buli kompetensi saya. Tinggal minyak yang ada. Saya nggak punya kepandaian yang lain. Bisnisku kayak gitu, saya nggak punya network yang lain. Saya nggak punya yang lain Tuhan. Kayak buli-buli. Saya tinggal kayak buli-buli loh Tuhan. How can I survive tahun 2025 dengan persaingan seperti ini? Bagaimana saya bisa survive? Ekonomi seperti ini, segala macam. Wah, kondisinya seperti ini. Termasuk orang-orang yang ada di online ini. Tuhan bilang, go. Sekarang selesaikan buli-bulimu. Ambil bejana-bejana. Dikatakan bejana-bejana dari luar. Dari segala tetanggamu. Waktu saya renungkan, menarik sekali ya. Kalau Tuhan perintahkan janda ini, lewat Elisa janda ini, minta buli-buli. Minyak tempatnya di buli-buli. Minta. Mungkin yang lain masih ada minyaknya. Jadi kalau diperintahkan pinjem buli-buli, mungkin akan dapat sedikit. Karena mungkin masih banyak orang punya buli-buli, tapi masih ada minyak. Nggak mungkin dikasih. Karena kondisinya waktu itu berat. Dia nggak say. Tuhan nggak minta yang lain yang susah kok. Tuhan nggak minta yang lain. Ayo minta bejana. Waktu Tuhan minta bejana, gampang dikasih. Tetangganya, oh kamu butuh bejana, boleh ambil aja. Ini buat air, mau berapa? Karena ini barang yang biasa, common. Yang biasa normal, yang biasa banyak terjadi. You ambil berapa mau. Nah ini kita mau belajar. Kalau kita mau belajar overcome the boundaries. Jangan cepat-cepat overcome the boundaries that limit. Kita bicara overcome boundaries kita jangan kepada buli-buli. Tapi kepada minyak. Banyak hal di luar sana yang Tuhan pengen bring kepada kita. Saya nggak punya pengetahuan, kepandaian waktu saya diminta Astra megang infrastruktur. Saya nggak punya ilmu. Buli-buli saya terbatas. Waktu saya pindah di satu tempat ke tempat yang lain, saya cuma taunya IT. Waktu masuk mining saya juga nggak ngerti. Saya taunya IT dan mining. Masuk tol juga saya nggak ngerti. Dan waktu tol selesai, saya masuk yang lain. Setelah pensiun, saya juga nggak ngerti soal infrastruktur internet. Saya juga nggak ngerti soal business jewelry. Saya nggak ngerti, banyak saya nggak ngerti. Tapi Tuhan belajar. Ya, kemarin saya ajarkan, engkau bisa sukses, engkau bisa menjadi bagus kalau engkau tidak batasin your buli-buli. Karena kita bisa ambil bejananya orang. Kita bisa mengambil orang yang punya bejana, punya tim. Kita bukan jadi Superman, tapi super tim. Overcome, wah saya nggak bisa. Waktu ada project bidang internet, infrastruktur, bidang kabel. Aku nggak punya pengalaman, aku nggak punya proyek bidang jewelry bagaimana. Saya nggak bisa. Tuhan bilang, no. Kau jangan hidup dengan buli-buli. Memang kau nggak punya, tapi engkau bisa minta bejana, gunakan bejananya orang. Dan ini yang menyebabkan orang yang mau grow, orang yang bisa grow, orang-orang yang mau sukses besar, tidak berhenti pada buli-bulinya sendiri. Karena kita bisa memanfaatkan bejana banyak orang yang di luar sana. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan kita. Bagaimana kita mengumpulkan bejana-bejana itu dalam rumah kita. Untuk kita isi dengan minyak kita. Saya ulangi sekali lagi. Di dalam kehidupan ini, jangan berhenti dengan buli-bulimu.
Banyak orang bejana-bejana yang diisi air. Tapi kalau orang-orang itu masuk kepada timmu, engkau masuk ke dalam rumahmu, dibawa dari yang sederhana, orang-orang yang sederhana masuk ke dalam rumahmu. Gimana bejana-bejana ini menjadi luar biasa? Waktu engkau pimpin, engkau tuangin dengan minyak. Bejana yang mestinya air, engkau tuangin dengan minyak. Engkau pimpin orang-orang itu dengan minyak urapan Roh Kudus. Orang yang sama, bejananya dari air yang biasa, tapi dengan minyak menjadi luar biasa. Dan itu yang menghasilkan banyak orang. Itu sebabnya kesuksesan engkau jangan dibatasi dengan what do you have. Tapi what you can grasp. Dan waktu kau ambil itu orang-orang luar. Jangan lupa, jangan langsung digunakan. Isi dengan minyak. Kalau timmu kau isi dengan minyak. Membawa keberhasilan di dalam hidupmu. Sangat miskin kalau engkau mengandalkan buli-buli. Hari-hari ini kolaborasi is the word. Kolaborasi is the name of the game. Dan Tuhan ajarkan overcome. Nggak ada orang bilang, wah aku cuma bisanya kayak gini. Saya cuma bisanya ini. Saya kompetensinya kayak gini. Walaupun saya cuma lulusan SMA, saya cuma kayak gini. Itu wrong. Engkau punya yang lain. Jangan kita dibatasi oleh your boundaries. Minyak buli-buli itu. Karena di luar sana banyak tempayan yang diisi air. Tempayan yang belum full dimanfaatkan dengan bagus. Waktu kau bisa memanfaatkan tempayan itu untuk sesuatu yang lebih berharga. Isi dengan firman. Isi dengan segala macam. Menjadi sesuatu luar biasa. Makanya waktu saya diminta restructuring company-company ini. Kumpulkan ini semua. Tiap Jumat jam 2 sampai jam 5 kamu harus dengar ya. Kau minta saya restructuring the company. Start dengan owners, dengan GM, semua pimpinan. Setiap Jumat jam 2, jam 5 datang. Harus, termasuk owners ya harus dengar. Dan saya isi dengan minyak. Build to bless dan lead to bless. Setahun setengah. Yang pabrik jewelry hampir 2 tahun. Setiap saya datang ke sana 3 hari, 2 hari penuh datang. Dan saya tidak ajarin the strategy to redo the business. The strategy to transform duluan. Tapi saya ajarin mengubah air jadi minyak. The strategy to transform the principle. Dengerin build to bless. Dengerin firman. Tidak semua orang Kristen, yes. Gak perlu pakai alayannya, gak perlu pakai Matius. SOL. Kita bilang, kita hidup tidak hanya dengan roti. Tapi dengan firman. Saya harus isi supaya kita sing the same song. Supaya tempayannya kosong enggak air. Air gampang hilang. Tapi tempayan itu diisi dengan minyak. Itu yang menyebabkan kita punya banyak orang. Hari ini jangan fokus kepada your buli-buli. Saya enggak punya apa-apa. Di yang lain banyak kok. Makanya Elia tidak minta buli-buli. Elia minta bejana. Miskin sekali kalau engkau tidak bisa memanfaatkan banyak orang untuk proyek yang kita kerjakan. Karena mereka menunggu hal itu. Nomor 2, overcome the boundaries that limit us. Ini termasuk teman-teman yang ada di online sana. Don't ask God kadang-kadang, Tuhan tolong dong minyaknya di dalam buli-buli ini gak habis-habis. Tolong seperti janda Sarfat, tepungnya gak habis-habis. Kadang-kadang Tuhan, no. Saya nggak mau buat itu. Saya mau buat mujizat adalah break your buli-buli. Go out. Belajar sesuatu yang baru. Oh saya Tuhan bisanya cuma toko kue. Saya bisanya bukan gitu. Stop kalau toko kue ini tidak bisa jalan. Kalau profesi kamu nggak bisa jalan. Go out. Keluar dari buli-buli. Bikin bejana baru. Belajar banyak. Banyak orang tidak sukses. Banyak orang makin menderita. Karena mempertahankan buli-buli yang sudah nggak relevan. Banyak perusahaan yang akhirnya harus bangkrut karena mempertahankan buli-buli yang sudah tidak relevan. Tuhan bilang, ambil bejanamu. Saya yakin bejana yang diambil yang pertama kali bukan bejana tetangga. Dia juga punya bejana. Oh, bejana kumpul dulu, baru bejana tetangga. Yang diisi minyak bukan hanya bejananya yang diambil oleh tetangga. Tapi yang diisi minyak juga bejana perempuan itu. Dan akhir-akhir ini, yang dibutuhkan buat Anda. Don't stuck with your buli-buli, my friend. God is the provider. Banyak kita melimit Tuhan. Lord, buli-buli. Buli-buli saya segini. Minyaknya enggak habis. Iya, artinya kalau orang mendapatkan mujizat itu, mati segan
hidup nggak bisa. Hidupnya pas-pasan terus. Karena buli-bulinya minyaknya nggak habis-habis. Ya pas-pasan terus. Tuhan nggak mau bikin kita pas-pasan ya. Tuhan pengen kita lebih. Artinya change your buli-buli kepada tempayan. Bapak-bapak dari punya, wah aku cuman bisa masak tempe bacem, nggak bisa. Mungkin itu your tempayan ya. Siapa tahu nasi pisang goreng itu bisa sangat terkenal. Kami membantu pisang goreng waktu kami yang lalu kita di IT company. Bisa jadi luar biasa, saya nggak sebut namanya, nanti dianggap endorse. Dan banyak yang kita bantu pada waktu itu orang. Sekarang ini banyak kita bantu yang tidak champion. Orang yang punya warung-warung tidak champion dibantuin, diinvest akhirnya jadi top champion. Saya baru dengar cerita dari teman kita yang kita bilang, wah Pak saya invest orang-orang yang gak tahu bahwa warungnya bagus, gak tahu bahwa resepnya bagus segala macam, diinvest dari bagus. Saya bilang, ya banyak sekali ya yang punya champion. Di Surabaya banyak terus mie yang harganya 9.000, biasa aja, tempat biasa aja. Begitu ada orang yang melihat, loh ini kan tempayan. Enggak, aku cuma bikin sakit, ini tempayan. Bisa, enggak boleh. Bam, sekarang harganya luar biasa. Ada sambal bakar yang cuma satu tempat kayak gini. Begitu orang lain bilang, loh ini tempayan. No. Enggak, ini buli-buli apa sih kayak gini. Bam, 1 bulan 1 miliar. Ibu-ibu, dan sekarang kita lagi cari ini. Sekarang lagi cari di Jakarta di mana yang wah tokonya laris sih. Di Blok M ini ada toko roti yang luar biasa. Dia cuma kayak gitu. Kemarin kita rapat, kita cari yuk. Kali dia kira itu buli-buli. Siapa tahu jadi tempayan. Dia menyerah, aduh Pak saya capek. Saya begini, pulang sore. Kemarin malam kami baru makan bakwan yang lebih enak dari bakwan K yang terkenal di Surabaya. Saya bilang sama istri saya, bilang, wah ini bagus banget nih. Langsung saya bikin sama orangnya. Ini luar biasa nih. Ini Pak, Bapak ini saya kasih gratis, saya kasih ini enak atau betul? Ini bener enak. Dari bapaknya bilang, saya melihat ini tempayan nih. Jangan buli-buli. Dan kalau itu terjadi, banyak di akhir zaman ini. Orang-orang yang cuma toko kecil, jadi luar biasa besar. Karena dia tidak pernah melihat. Dan saya melihat, baru minggu lalu dengan investor, Pak saya lagi nyari kok. Banyak orang yang the champion, calon champion yang dia nggak lihat. Nah ini Tuhan bilang, overcome the boundaries. Sekarang kalau engkau di rumah lagi masalah, engkau di problem, coba cek Tuhan, saya kok fokus kepada buli-buli saya ya. Saya bisanya ini, selama ini 20 tahun saya ini. Is there any tempayan dan saya, you can use Lord? Open your mind. Gak pernah duga kan, pisang bisa jadi gak karu-karuan. Sekarang kalau pergi kemana gayanya tasnya aja yang luar biasa. Bakmi 9.000. Sekarang kalau franchise saja mahal. Kopi yang gak biasa. Kenapa? Orang bisa lihat tempayan. Bahwa kita lihat buli-buli. Kenapa kita sedih? Kenapa kita capek? Kenapa engkau tidak kelihatan ada harapan? Terlalu fokus kepada buli-bulimu. Sampai kau tidak lihat pelampaian. Apa yang kau punya? Buli-buli. Tapi Elisa bilang, cari tempayan. Overcome the boundaries. Dan saya mengucap syukur, saya gak punya banyak. Saya lulusan biasa dari universitas dalam negeri. Waktu saya mendapatkan proyek-proyek sekarang ini. Yang tadi pagi saya cerita, wow gak pernah mikir saya ada satu proyek yang harus besar investasinya. Dan saya berdoa luar biasa sama Tuhan. Saya berdoa pagi hari, jam 5, jam 6 berdoa, 6, 7 saya baca firman. Setiap hari saya pengen dedicate perpuluhan waktu saya sama Tuhan. Saya pikir perpuluhan waktu apa bisa ya? 2 jam 24 menit. Apa bisa, apa gak terlalu wasting our time ya? 2 jam. Waktu engkau dedicate your time to Jesus. 2 jam ternyata proyek-proyek saya dipercepat luar biasa. Sehingga saya bilang anehkan saya begini dari dulu. Mungkin saya sudah jadi menteri. Saya pikir hitungan, wah cepat saya mau meeting, cepat segala macam mau meeting cepat. Walaupun saya tetap ke kantor, saya berdoa dulu. Tapi berdoanya paling ya 5-10 menit. Tapi kalau sekarang saya berdoa, Tuhan saya dedicate my time. Every single day. Waktu jam 5, jam 6 saya berdoa. Buli-buli itu. Kamu lihat tempayan di sana? Tempayan di sana.
2-3 minggu lalu saya presentasikan sebuah proyek yang cukup besar. Minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu dan 2 minggu lalu proyek. Yang saya pikir susah ini. Pengalaman saya butuh berkali-kali, butuh lama-lama. Karena saya melihat dari buli-buli pengalaman saya 38 tahun. Kalau present proyek 15T dan utang 4T, proyek 7T itu lama pengalaman ini. Saya lihat buli-buli saya. Waktu saya mulai berdoa untuk acara siang itu meeting. Tek 15 menit. Langsung go. Ini kayak proyek 150 juta. Ini nolnya banyak loh. Go. Buat Tuhan 01 sama 020 itu sama. Saya belajar. Kok bisa ya? Kamu jadi pemimpin ya? Kamu jadi lead ini ya Pak Paulus? Oke. Saya memang bully. Tapi saya punya tempayan. Yang lain saya minta ini ya. Saya minta ini ya. Senin saya harus putuskan tempayan yang bantu saya. Senin ini. Minggu depan. Waktu Tuhan liatin tempayan baru. Saya gak jadi grogi. Karena saya gak fokus kepada bully-bully saya. Dan waktu saya terima duit 0 ini dipercaya ini. Yakin. I know. The tempayan is there. Kenapa kau merasa miskin? Karena kau fokus sama bully-bully. Overcome the boundaries. Poin yang ketiga. P. Proceed atau pour with faith. Not by fact. Lakukan. Tumpahkan. Proceed or pour with faith. Not by fact. Dengan iman. Setelah dikumpulkan semua tempayan-tempayan yang sangat mudah muncul. Bully ke tempayan. Inilah rangka iman. Tuhan, aku cuma punya bully, aku cuma bisanya ini loh Tuhan. Yang ada cuma kayak gini, kok tempayan gede. Pour, proceed with faith. Janda ini menuangkan minyaknya. Waktu dia tuang minyak, dia udah tinggalkan tadi. From head, ditinggalin, dia udah turun ke heart. Waktu engkau sudah trust God with your heart, everything yang impossible is nothing. Kalau engkau sering berkata, nggak mungkin, impossible is there. Artinya kita masih the head. Waktu kita udah turun dari the head, menjadi the head, impossible is nothing. Waktu dia pour, dari bully-bully ke bejana, itu Tuhan baru bikin mujizat. Yang dibutuhkan bukan minyaknya. Yang dibutuhkan bejananya. Yang dibutuhkan bukan bully-bulinya. Yang dibutuhkan adalah waktu kau bersama Tuhan. I know. Siapa saya bisa bikin infrastruktur jalan tol, saya nggak ngerti. Waktu pertama kali saya bilang istri saya, kan kamu nggak suka bagian government ya? Ya kita berdua, saya nggak punya pengalaman government, bikin jalan tol. Tapi waktu kita bilang ada bejana yang lain kok. Saya punya banyak bejana. Tapi waktu kau put your faith, miracle happen. Terakhir, limit itu semua adalah bejana. Yang terakhir, enjoy God's provision with care. Setelah masuk, setelah semua jadi, ayat 7 bahagia sekali saya membaca ini. Saya perlu bertobat setelah membaca ayat 7 ini. Ayat 7 berkata, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, second instruction. Biasanya kita tiba berkat, lupa sama yang udah nolong kita. Lupa balas budi. Lupa sama membuat orang kita sukses. Lupa. Makanya saya berdoa untuk orang-orang yang membuat saya seperti ini. Tuhan, Bapak ini. Tuhan, Bapak ini. Kadang-kadang kita seperti ini dianggap kita bagus. Oh, saya udah jadi hebat, orang yang hebat, tegas segala macam hebat. Kok mendapatkan seperti ini? Ada seorang yang sederhana yang ketemu saya cuman di seminar. Bukan agama kita. Dia lihat kita, membawa kita.
Sehingga saya dapat project yang seperti ini. Saya sama istri saya bilang, tiap kali dapat dari mereka, dari orang yang sederhana. Yang hanya dengar satu ceramah, bawa saya. Dan akhirnya bisa saya sampai seperti ini. Jangan lupa. Orang ini pergi kepada abdi Allah. Dan abdi Allah berkata, pergi, jual minyak itu. Bayar hutangmu, hiduplah dari lebihnya. Jual. Hari ini, this is the hope. Terpaksa bahasa Inggris karena gampang, HOPE. Tapi ada terjemahan bahasa Indonesianya. This is the hope. Coba ditampilkan, this is the hope. Mungkin minyakmu tinggal sedikit. Saya nggak konsentrasi kepada minyak. Tapi hari ini jangan fokus kepada your bully-bully. Minyak kompetensimu, pengalamanmu. Have the courage to bring your problem to the right person. Memiliki keberanian untuk membawa masalah kepada orang tepat. Overcome the boundaries, your bully-bully that limit you. Batasi batasan yang membatasi diri kita. Proceed, pour with faith, not by faith. Tumpahkan, kerjakan dengan iman, bukan dengan apa yang kau lihat. Dan terakhir, enjoy God provision with care. Setelah itu terjadi, kita harus hati-hati. Kalau udah begini, apa yang kau takutkan? Kalau janda itu termasuk yang, saya udah terlambat 3 menit. Tapi saya mau izinkan berkata kepada termasuk yang ada di sana, di luar. Engkau yang berkata, kayaknya there is no hope for me, Pak Paulus. There is no hope. Kayaknya masa depan kelihatannya berat kondisi seperti ini. Betul. Kalau kita lihat bully-bully. Hari ini saya mau bilang, stop. Lihatin your bully-bully. Cari tempayanmu. Di tempayan itu Tuhan akan carikan berkatmu. Dan percaya, Tuhan sanggup membuat tempayan yang kau lihat. Dan saya melihat, sekali lagi saya banyak melihat. Ibu-ibu sekarang dipermuliakan sama Tuhan. Dulu dilecehkan anak suaminya, dilecehkan orang-orang. Karena dia cuma bisanya rumahan. Sekarang resep-resep rumahan jadi miliaran. Dan ada yang sudah ratusan miliar. Dari sengaja cuman bikin pisang goreng, pisang sambal bajak, bikin bakmi murahan. Orang bilang, kenapa? Tempayan. Tuhan bisa merubah minyak dari tempayan. Mari bangkit berdiri. Don't underestimate your tempayan. Karena di tempayan itu mungkin Tuhan menunjukkan berkat-Mu. Tidak ada yang mustahil. Jangan sampai engkau pulang dengan no hope. Karena there is hope.